Lanjutkan pengajian kita dan malam ini kita lanjut kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk sebagai pelajaran dari hadis-hadis Nabi yang sangat kita pentingkan, yang sangat kita butuhkan ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahi anil bauli fil ma'ir rakidi. Bab tentang larangan untuk kencing di air yang tenang. Dilarang kita kencing di air yang tenang atau di tempat air yang kelihatannya tidak mengalir. Ya, tentu kita bisa pahamlah dengan sederhana. Kita ambil contoh, kita kencing pada sebuah baskom besar atau tempat kita sebut dengan kolam, tempat kita menampung air, ataulah yang bersifat umum yang biasa kita lihat sebagai tempat yang di situ air tidak mengalir, artinya air yang tenang saja dan tidak mengalir, kan biasalah yang seperti itu kita bisa lihat. Nah, di sini kita dapat mempelajari begitu aturan yang Nabi ajarkan kepada kita, sampai kepada mengajar kita bagaimana akhlak dan aturan hukum kalau kita buang air. Nah, di sini disebutkanlah al-baul, artinya kencing. Ya, orang biasa kencing kan itu bagaimana saja yang dia suka, sampai ada orang yang kencing di tempat-tempat yang sebenarnya tidak boleh kita kencing di situ. Ada orang yang kencing dengan batu yang jelas-jelas itu akan terpercik mengenai celana atau mengenai kaki, ya. Seperti itu kan sudah kita pahami semua. Nah, khusus untuk di sini kita masuk kepada larangan untuk kencing di air yang tenang, artinya air yang tidak mengalir. Hadis Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah ini. Abu Hurairah itu kalau dilihat dari sejarah hadis itu bisa dikatakan Abu Hurairah itu termasuk gudangnya itu ilmu hadis kalau di masa sahabat. Abu Hurairah itu termasuk sangat banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Annahu sami'a Rasulullah, bahwa dia Abu Hurairah itu pernah mendengar Rasul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, bersabda Abu Hurairah menyampaikan tentang apa yang pernah dia dengar dari Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Qala, berkata Rasul, la yabulanna ahadukum, janganlah kencing seorang di antara kamu fil ma'id daimi, di air yang tenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, tsumma yagtasilu fihi, kemudian ia mandi padanya. Itu dia kencing di tempat air yang tidak mengalir, lalu dengan air yang dihabis kencing itu dia mandi. Di sini dalam hal kita bicara tentang fikih memang sangat bervariasi. Ada juga mengatakan dari kelompok mazhab satu berkata, kalau air itu dipandang sangat banyak, itu hanya dianggap makruh. Pendapatlah begitu. Lain lagi yang lain berkata
bahwa yang tidak boleh kita kencing di situ ialah air yang kurang dari ukuran 2 kullah. Itu paham lagi, paham. Kita bolehlah, kita ikutlah bagaimana paham yang ada. Kemudian kita bisa mengambil kesimpulannya. Ada mengatakan kalau kurang dari 2 kullah itu tidak boleh. Jadi kalau lebih dari 2 kullah apa boleh? Jadi air yang dimaksud itu yang kalau ukuran lebarnya atau dalamnya atau panjang dalamnya itu masing-masing 1/4 hasta. Sehingga kalau ada katanya tempat air yang seperti itu yang disebut dengan istilah air 2 kullah itu pendapat. Tapi kalau kita mau melihat keterangan hadis dalam hal melarang kita kencing di air yang tenang yang tidak mengalir itu tidak dibawa-bawa pembicaraan tentang air 2 kullah. Cuma karena namanya fikih, memang seperti itulah para ulama fikih mengkomentari sesuatu yang kadang-kadang memang panjang sekali. Tapi kita kalau mau dengan tenang-tenang saja kita pelajari bagaimana hadislah. Hadis ini tidak menyebutkan tentang ukuran 2 kullahnya. Persoalan banyak dan sedikitnya juga tidak. Tapi sudahlah, kita berkata sudah bahagian daripada tuntunan agama. Kalau air itu tidak mengalir jangan dikencing. Di sini dikatakan summa ya kemudian di situ sesudah itu di sini dikatakan ya getasilu fi, dia mandi padanya. Dia mandi. Dia pakai air itu mandi. Kan kalau kita mau berpanjang-panjang bicara tentang itu kan ada juga penjelasan mengatakan air itu kalau tidak berubah baunya, rasanya dan warnanya, kalau tidak dirubah oleh najis salah satu dari baunya, rasanya atau warnanya, maka dia itu tidak dianggap najis. Tapi kalau namanya larangan kan kita dilarang. Pertama kalau namanya dilarang itu sudah harus kita berlaku sopan. Itu sudah membawa makna akhlak. Kalau dilarang oleh Nabi tidak usah kita lakukan. Adapun tentang sah tidaknya itu persoalan yang terlalu jauh kita perbincangkan. Kita lihat saja Nabi larang sudahlah. Tidak usah kita jauh berbicara. Sudah dilarang kencing di air yang tenang itu sudah. Kalau di dalam hal berbicara tentang keluasan paham, bisa saja kita paham, bisa kita terima. Bagaimana kalau kita di tempat umpamanya di satu tempat ya merupakan seperti danau yang begitu luas dan itu kan itu istilahnya maklum bi darurat, bisa dipahami secara mudah. Kalau misalnya kita di tempat atau kebetulan ada danau yang di situ berkeliling airnya kan kelihatan umpamanya kita lihat tidak mengalir, ya itu kan sudah. Di sini yang dimaksud oleh Nabi ialah di situ kita mau mandi, artinya bisa dibayangkan air yang kita mau gunakan mandi. Air yang kita mau gunakan mandi, taruhlah kolam. Kita punya kolam tempat air. Kita mau mandi, kita mau pakai mandi baru kita kencing dulu. Ini kan sudah terlalu terlalu jeleklah begitu, yang pastilah begitu. Artinya kita lepas daripada berbicara bagaimana kalau di sungai luas, bagaimana kalau di air laut, bagaimana kalau di sawah yang luas tiba-tiba terjadi situ air yang banyak. Yang seperti itu para ulama ahli fikih tidak sampai membahas yang seperti itu. Di sini ada gambaran kita mau mandi di satu tempat, lalu air yang kita mau pakai mandi itu kita kencing, padahal kita dalam keadaan melihat air itu tidak mengalir. Itu sudah dapat dipahami. Paling tidak kalau menurut paham mazhab yang ada, kalau tidak mengalir tapi airnya itu banyak,
tapi kita sengaja kencing baru kita mandi di situ, itu dianggap makruh. Seperti itu pembahasan para ulama. Baiklah kita lanjut lagi. Setelah itu kita masuk lagi babu jubi ghaslil bauli wa ghairihi. Bab wajib mencuci kencing dan selain kencing minan najasati, dari najis-najis idza hasalat fil masjid, apabila itu terjadi di masjid. Ada kencing atau ada kotoran najis lah, itu kalau terjadi di masjid. Di sini mengatakan wujubi ghas, wajib itu dicuci. Kenapa dikatakan wajib? Ya sudahlah, itu sudah paham merata, tidak ada lagi ikhtilaf. Ada namanya fahamnya, memang tidak ada ikhtilafnya. Seperti wajibnya membersihkan masjid dari najis, itu kan tidak ada ikhtilaf di situ. Semua ulama, pakar, ahli fikih, ahli hadis, apa semua berkata wajib memang. Wajib. Nah, kita wajib membersihkan masjid itu dari najis. Wa annal ardah, dan bahwasanya tanah itu tutahhiru bil ma, itu juga disucikan dengan air. Apa maksudnya? Kalau misalnya tanah yang kebetulan itu masih tempat kita mau salat, tapi di situ terjadi kencing. Nah, ada kencing di situ. Menurut di sini tutahhiru bil ma, tanah yang dikencingi itu juga bisa disucikan dengan menggunakan air. Min ghairi hajatin ila hafriha, dengan tidak ada hajat, tidak perlu kita menggali tanah itu. Apa maksudnya? Hukum Islam kita, hukum agama yang diajarkan oleh Nabi, kalau misalnya ada tanah dikencingi, itu menurut Nabi itu dibersihkan saja dengan air saja, tidak perlu tanah itu digali baru dibuang, cukup dengan air. Ada juga pandangan sebagian berkata itu juga bisa dibersihkan dengan sinar matahari atau dibersihkan dengan angin yang kencang di situ. Semua itu pendapat, boleh saja benar, boleh juga tidak. Tapi yang pasti Nabi ajar kita, kalau tanah itu mau dibersihkan karena kena najis, itu juga dibersihkan dengan air. Dan caranya menurut hadis tidak perlu digali tanah itu, diangkat-angkat, dibuang-buang, cukup disiram dengan air secukupnya, sudahlah. Hukum sudah membenarkan kita. Nah, jadi dari sini kita melihat contoh hadisu Anas bin Malik. Hadis Anas bin Malik. Kalau kita sebut Anas, kita harus lihat Anas di masa Nabi yang terkenal dari sahabat itu kan ada namanya Anas bin Malik, ada namanya Anas bin An-Nadhr. Itu kita harus sedikit paham dia. Anas bin Malik ini yang selalu muncul dari pembicaraan tentang hadis-hadis. Itu terkenal orangnya, Anas bin Malik. Kalau Anas bin An-Nadhr, Anas bin Nadhr itu kita kenang dia dalam sejarah sahabat Nabi yang tewas di medan perang Uhud, yang tercencang habis-habisan sehingga tidak bisa dikenal dia, kecuali kebetulan ada adik perempuannya yang memungut ujung tangannya, jarinya sepotong, baru dia berkata, ini kakakku, ini ujung jarinya saya kenal. Nah, itu saking hebatnya itu Anas bin Nadhr, tercencang betul sehingga tidak ada satupun sahabat yang bisa mengenal mayat itu lagi, karena tercencang sehingga hanya karena diketemukan ujung jarinya dipungut oleh adik perempuannya, dan adik perempuannya melihat, ini kakak saya, ini ujung jarinya saya kenal. Ya, begitulah kita kenal sahabat Anas bin Malik. Kalau bicara hadis muncul itu selalu Anas bin Malik.
Nah, kalau bicara tentang jihad, orang yang syahid, kita ingat Anas bin Nazr. Nah, itu sahabat lah begitu. Di sini Anas bin Malik, anna Arabiyan, bahwasanya orang Arab. Nah, ini kalau bicara bahasa, Arabiyan itu kalau kita bilang Arab Pak Bulu. Orang Arab bisa orang Arab Badawi, orang Arab pedesaan yang sama sekali tidak kenal tata tertib. Itu Arabian. Itu Arabi. Disebut begitu kalau orang Arab. Kalau Al-Arabiyu, itu orang Arab yang bersifat umum, yang sangat dipahami, yang punya ilmu, yang punya kebudayaan, yang punya peradaban, itu Arab. Jadi Arab itu ada namanya Al-A'rab. Di sini disebut Arabi, itu berarti orang Arab pegunungan. Dalam sebutan yang lebih banyak dipakai itu Arab Badawi. Ini ada orang Arab pegunungan, orang Arab Badawi tinggal di gunung-gunung. Berarti dibayangkan tidak ada ilmunya, tidak ada pengalaman hidupnya, tidak ada adab-adabnya. Terus bagaimana? Bala fil masjid. Dia kencing di dalam masjid. Faqamu ilaihi, maka berdirilah sahabat hendak menghalangi orang itu. Tapateto sabaelo tapana jepu. Juga nah, mana tapang ka tahu kurang ajar kali lah teto teme di masjid. Langsung sahabat berdiri. Sudah sahabat ini mau tangkap, mau pokoknya dia maulah dihantam begitu. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasul Allah, la tudrimuhu, tidak usah nih kamu cegah dia, tidak usah. Kenapa maksudnya Nabi? Jangan dihalangi, karena tak kalah mesukni. Kenapa maksudnya? Dalam keterangannya kalau kau mau halangi dia, pertama musiksa nih orang itu, karena dia harus menahan. Yang kedua, bisa saja kencingnya itu lebih melebar kemana-mana. Wad dina teme sularana, wad dina teme kuda dilengi, miti ni matu di lapesan ni no. Tak kalah mesum. Namanya orang Arab Badawi. Setelah selesai dia kencing, summa da'a bidalwin min ma'in. Kemudian Nabi minta setimba air. Ambilkan air satu timba. Fasubba alaihi, lalu dicurahkanlah air di tempat kencingnya itu. Apa maksudnya? Setelah habis kencing, Nabi bilang, "Alani wai kalaki." Maka ada sahabat kata, coba tanya Nabi langsung nah aja kau. Nabi tahu kedalan ni wai. Ya Nabi sebut seperti itu. Dia kencing begitu. Nah, dalam kaidah ilmu di situ katakan kalau sudah lebih banyak resikonya, cari yang ringan-ringan. Lebih ringan itu kepesan masuk mana napa bisa daripada lele si kundrian lari mak teme napa dia mak barebe matuli mana. Tambah susah kan memang jelas. Yang kedua sudah memudaratkan dia, masa kencing mau ditahan langsung terlanjur keluar. Nah, di sini nampak satu ajaran. Memang terdapat satu ajaran yang sangat-sangat lembut. Memang ternyata begini, Nabi itu kalau melarang orang, artinya kalau mengajar kepada orang, Nabi cari sisi-sisinya saat-saat tertentu, kesempatan-kesempatan yang bagaimana orang ini bisa diberi pengertian. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau menurut Nabi, tidak benar lagi kita menghalangi. Tak kalah. Jadi setelah selesai Nabi, setelah orang itu selesai kencing, barulah Nabi panggil dekat sini. Apa itu yang setelah selesai orang itu kencing, Nabi mengatakan, inna hadhil masajidi, ini masjid,
La yasluhu syai'um minal bauli walal qadar. Tidak pantas ini, tidak boleh mengenai dia sesuatu daripada kencing dan kotoran-kotoran. Satu. Ini masjid tidak boleh kita gunakan untuk sesuatu kencing dan tidak boleh kotoran. Innamahiyya, masjid ini hanya dia ini hanya lidzikrillah azza wa jalla. Ini tempat kita mengingat Allah azza wa jalla. Terus paham lagi, masjid ini wassalah. Masjid ini untuk ditempati salat. Wa qiraatil Quran. Masjid ini tempat baca Quran. Napa nih mencek awis senang. Namanya orang Arab. Saya enggak ada, saya tahu. Seandainya langsung tadi dikeroyok, ditinju macam-macam, anak guna dakwah. Ini sekedar bagaimana menasihati dia. Nabi setelah keluar semua kencingnya sudah sehat perasaannya karena sudah selesai dia kencing. Nabi panggil, masjid ini paham ya, ini namanya masjid tempat kita menyembah Allah. Tidak boleh kena kencing, tidak boleh kena kotoran-kotoran, dan di sini hanya untuk berzikir mengingat Allah. Di sini kita tempat namanya sholat beribadah, di sini tempat kita baca Quran. Nah, itu singkat sekali, sangat sederhana. Kena mau dibahas apa? Pembahasan ilmiah apa mau dikasih orang seperti ini? Tidak ada. Di Nabi itu dalam keterangan agama Nabi dikatakan khatibin nasa ala qadri ukulihim. Ceramailah orang. Dakwai, khutbai artinya ceramai orang itu ala qadri ukulihim, sesuai dengan kemampuan akalnya. Ini orang Arab, tidak ada sekolahnya, buta huruf. Tidak pernah melihat adab-adab sopan santun. Tidak ada dia tahu kalau orang Arab begini, tidak ada. Maka Nabi hanya mengatakan begini, ini masjid tempat kita mengingat Allah, di sembahyang kita di sini baca Quran, tidak boleh kita kencing. Sahabat yang lain sudah mulai ngotot, ada yang mau antam dia. Ketika itu Nabi kembali menghadapi sahabat yang tadinya sudah hampir memukul. Nabi mengatakan begini, innama bu'istun muyassirin. Kamu semua itu diutus menerima syariat. Kalau misalnya Nabi, saya ini diutus, artinya kamu semua itu diutus, artinya dianjurkan menerima syariat ini. Itu muyassirina. Kalian itu disuruh mempermudah. Iya, disuruh kemapilo menasam. Walam tub'asu mu'assirin. Dan kamu itu tidak diutus, artinya kamu itu disuruh menerima kedatangan saya. Itu bukan diutus untuk mu'assirina, untuk mempersusah, persulit. Islam ini datang muyassirin, untuk memudahkan. Kita bukan datang untuk membuat masalah menjadi semakin susah. Itu yang Nabi katakan kepada sahabat yang tadi sudah marah-marah kepada orang yang kencing. Wah, memang kalau sepintas kita bisa berkata begitu. Wah, kayak yang kita tahu selama ini, orang tahu selama ini bahwa tidak boleh kencing di masjid. Iya, tapi kalau orang yang tidak tahu seperti orang Badawi tadi, mau dia apa? Andai kata dia sebut diri bahwa mau kak kencing, buat dingin di renre kak kelomtem, jangan di, tapi langsung dia kencing di dalam masjid. Nah, mau dia apa? Mau dihukum dalam artian bagaimana? Nah, belum pernah menerima dakwah, belum pernah mendengar keterangan, belum pernah. Orang yang datang dari sini tidak ada tahu jadi Nabi kata kita ini diutus. Itu dalam hadis yang umum Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Apelo mono aja nama pisukara. Permudah urusan, jangan mempersulit. Bukan menghalalkan yang haram, bukan. Jangan dipahami bahwa kalau kita mempermudah artinya kita mau menghalalkan yang haram. Dalam arti yang kita bisa pahami di situ, mudahkanlah urusan itu. Termasuk kalau kasih pengertian yang mudah dia terima.
Aja yang muda mau ceramai kita pada tahu ceramah ilmiah apa? Tidak ada gunanya kalau orang begitu. Kita permudahlah apalah yang bisa terjadi dan bisa dipahami. Begitulah kita melihat Nabi. Jadi ini apa yang kita pahami dari hadis ini? Jelas ini bahwa kencing itu najis. Tidak boleh dengan masjid. Jangankan kencing, ingus, ludah. Nabi pernah mengatakan, Allah memperlihatkan kepada saya kebaikan-kebaikan umatku sampai kepada pasir-pasir kecil yang bisa mengganjal ketika sujud. Ya, kotoran-kotoran halus itu yang dikeluarkan dari masjid. Itu Nabi sebut begitu. Sampai kepada yang kecil yang bisa mengganggu orang dalam saat Allah perlihatkan, lihat kebaikan umat Muhammad, dia sudah bisa menghilangkan gangguan dari dalam masjid. Itu kebaikannya. Juga Allah, kata Nabi, Allah juga memperlihatkan kepada saya kejelekan umatku, perbuatan jeleknya, sampai kepada ludah-ludahnya yang tersangkut di dinding masjid. Biasa kan orang meludah seenaknya, meludah di jendela-jendela masjid, akhirnya ludahnya tersangkut-sangkut. Itu dilihat Nabi, ini ada lagi umatku yang berbuat jelek. Allah perlihatkan itu kepada Nabi. Sampai Nabi berkata, biar ludahmu yang tersangkut di masjid, di jendela atau di pintu masjid, biar ludah begitu. Allah perlihatkan kejelekan itu kepada saya supaya umatku lebih tahu bagaimanalah menjadikan masjid ini menjadi bersih betul. Dua hal yang menjadi inti di dalam masjid. Nabi mengatakan masjid itu tutayyib, tunazib, dibersihkan, diamankan dan najis. Apalagi tutayyib, diwangikan, dihilangkan dari bau-bau yang jelek, bersih, segar udara, wangi. Itu tujuan masjid. Dan Nabi bilang, saya tidak diperintahkan oleh Allah untuk menghias-hiasi masjid. Tidak ada perintah yang saya terima dari Allah. Kalau ada yang kerjakan seperti itu, wah itu harus dipahami. Itu kemauan bukan perintah. Kemauan bukan perintah. Maka kalau seperti di wilayah-wilayah di negara-negara Arab kita biasa lihat, kenapa banyak masjid yang biasa? Jangan-jangan kita berkata bahwa itu inisiatif ulama. Bukan. Itu adalah kemauan sepihak yang merasa berkuasa untuk keadaan seperti itu. Itu bukan kemauan, bukan anjuran ulama ahli fikih, ulama ahli hukum, ahli hadis, bukan. Kalau terjadi seperti itu, jadi akan panjanglah itu semua kalau kita membicarakan. Nah, kita ikuti saja dulu hadis yang kita baca. Ini masalah najis di masjid. Nah, jadi kita sudah lihat, ternyata seperti itu. Nah, lalu dipahamlah, caranya Nabi menasihati orang, tidak langsung memberi hukuman. Itu yang kita paham. Terus lagi, babu hukmi bauli tiflir radi wa kaifiyati ghasli. Bab hukum kencingnya anak kecil yang masih menetek, wa kaifiyati ghasli, dan cara-cara mencucinya. Kan namanya anak bayi yang menetek kepada ibunya, dan itu dalam arti belum ada yang dia makan, belum ada yang dia minum selain daripada air susu ibu. Bagaimana ini menurutnya? Hadis Aisyah lah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi yu'ta bisibyan, dibawakan anak kecil, dibawakan. Fayad'u lahum, lalu Nabi doakan anak kecil. Fa utiya bisabiyin, didatangkanlah seorang anak kecil, fabala ala thawbihi, lalu kencinglah di atas kainnya Nabi, anak kecil. Pada abi ma'in, Nabi minta air, fa'atbahu iyahu, lalu dicurahkan padanya, walam yaghsilhu, dan Nabi tidak gosok dan tidak Nabi cuci dalam arti seperti mencuci najis. Apa maksudnya? Ini pelajaran dari Nabi. Kalau anak itu belum meminum sesuatu
selain daripada air susu ibunya, maka mencuci kencingnya tidak seperti mencuci najis lalu harus digosok, diperas dan sebagainya. Tidak. Nabi hanya ambil air. Sudah, sampai begini. Dalam hadis yang lebih umum diketahui, ada hadis mengatakan yugsalu min baulil jariyah. Dicuci memang kalau itu kencingnya anak perempuan. Terus wayurasu min baulil gulam, dan dipercik saja begini kalau itu kencingnya anak laki-laki. Nah, kalau kedua-duanya belum makan selain daripada air susu itu. Laki-laki dengan perempuan itu kalau belum makan, belum ada sesuatu yang dia makan, yang dia minum selain daripada air susu ibu, diatur oleh Nabi. Kalau dibedakanlah sedikit. Kalau laki-laki dengan perempuan itu dibedakan oleh Nabi. Kalau anak perempuan tapi juga belum makan. Nah, kalau memang dia belum ada itu, kalau memang anak perempuan itu kencingnya memang itu dicuci. Sedikit lebih ketat pembersihannya daripada kalau anak laki-laki. So, kalau anak laki-laki Nabi bilang yurasyu. Kata yurasyu itu diresik kering. Ambil. Nah, sudah. Tidak usah diperat. Tapi kalau anak perempuan yang kencing walaupun memang dia belum minum selain air susu ibu, itu memang agak sedikit lebih. Ada juga yang mengatakan disamakan sajalah. Paham lagi. Ada yang mengatakan semua katanya itu sudah aja najis. Ya kalau najis oke lah najis. Tapi bagaimana membersihkan najisnya, itu yang harus jelas. Hadis tadi memberikan keterangan kepada kita bahwa mencuci kencing anak laki-laki dan perempuan yang belum makan dan minum selain air susu ibu, beda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Kenapa sampai beda begitu? Susah juga kita bertanya begitu, karena kita terima begitu dari Nabi. Tak ada. Cobanya ada sahabat yang bertanya, kenapa dibedakan ya Rasul? Kira-kira ada jawabannya kan? Tapi tidak ada pertanyaan sahabat, diterima apa adanya. Kalau kita disuruh begitu, kita lakukan saja. Namanya itu ta'abbudi. Itu penyerahan. Namanya kita hanya tunduk saja. Itu namanya ta'abbudi. Nah, jadi seperti itulah yang kita lihat. Nah, terus di sini dikatakan ada orang yang datang bawa anak kecilnya kepada Nabi. Apa yang kita paham dari hadis seperti itu? Itu juga membuktikan bahwa orang-orang saleh di masa Nabi itu kebiasaan itu. Artinya menjadi kesenangannya orang di masa Nabi. Kalau ada anak-anak kecilnya yang baru lahir atau masih menetek begitu, senang orang datang, orang cari orang saleh. Pangku saya nak baru kita doakan. Dikasih begitu orang. Ya Rasul ini anakku, pangku doakan Rasul. Begitu orang di masa Nabi. Nah, sekarang Nabi tidak ada. Ya kita kembali kepada hukum. Al ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya kita cari orang saleh, ulama-ulama. Oh, tolong anakku kasihan. Tabe tariwa-riwa saya cek telela doang pegang-pegang. Itu namanya cari-cari nilai kemuliaan karena memang anak itu bersih hatinya, bersih jiwanya, dan kita pertemukan dengan ulama atau orang saleh supaya ada pertemuan berkah antara anak kita yang masih bersih dengan bersihnya doanya orang-orang saleh. Itu adalah amal sahabatnya Nabi. Artinya perlakuan orang saleh. Kesenangannya sahabat Nabi kalau ada anak kecilnya dikasih begitu. Setelah diakikah apalagi itu dibawa-bawa itu. Bahkan dia masih kecil, yang penting sudah bisa digendong-gendong. Nah, yang pasti kita paham lah. Anak kecil yang biasa masih ditimang-timang, diriwa-riwa upah, itu senangnya orang di masa Nabi kalau datang membawa anaknya kepada Nabi. Dan ini yang terjadi di hadis yang kita baca. Nah, ternyata kencingnya ini di sini dia bahwa Nabi tidak mencuci kencingnya anak yang begini dalam arti seperti mencuci dengan najis lain, tidak.
beda. Hadis Ummu Qais binti Mihsan. Lagi Ummu Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghir. Dia datang dengan anaknya yang masih kecil. Lam yakulit ta'ama ila Rasulullah. Belum makan makanan, dia datang bawa kepada Rasul. Fa ajlasahu Rasulullah. Lalu anak itu didudukkan oleh Nabi. Didudukkan oleh Nabi fi hijrihi, di dalam pangkuannya. Itu Nabi, ya Nabi tah napujin riwa-riwa anak lolo. Perlu tuh dihafal roh. Nabi Muhammad itu napujin riwa-riwa anak lolo. Nah jero sahabat kadang ada anak lolo nah kasih nah bawa kepada Nabi. Nabi ambil anak itu didudukkan di dalam pangkuannya nah riwa Nabi tah. Fabala ala saubi. Wah, lalu kencing anak itu pada kainnya Nabi. Pada abi ma'in. Nabi minta air. Fanadahahu. Lalu Nabi sama dengan percikan dia. Walamnya gesilhu, dan Nabi tidak gosok cuci, tidak. Karena Nabi lihat ini anak yang belum makan, belum ada makan. Masih murni ini air susu ibunya. Jadi dalil sudah jelas bahwa anak yang belum makan, belum minum selain daripada susu ibu itu kalau dicuci tidak digosok seperti mencuci najis-najis yang lain. Itu. Nah, kalau sudah ada yang dimakan, macan mimi ya, karena sudah ada lah di dalam perutnya yang selain daripada air susu ibu itu sudah jelas itu sudah najis seperti yang lain-lain. Itu di situ pahamnya. Nah, jadi kita lihat terus babu ghaslil mani fi thawbi wa farqi, bab mencuci mani di dalam kain dan mengeruknya, kerik. Apa di sini? Bagaimana kalau ada yang kain kena mani? Bagaimana hukumnya mani? Ada yang bilang najis. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan najis. Maka para jumhur ulama, kebanyakan artinya kelompok besar ulama menganggap mani itu bukan najis. Kalau dia najis maka kita ini najis. Kita ini najis. Yang najis itu madhi, wadi. Kencing itu kan jelas sama. Wadi, mazi itu air yang biasa keluar pada saat kita bersyahwat, tetapi bukan mani. Dia keluar dengan tidak melemahkan badan. Dan itu terjadi ketika kita bersyahwat. Ada keluar, tetesan keluar, tapi masih bukan mani, tapi sudah ada keluar. Itu mazi. Wadi itu ialah air yang keruh putih keluar biasanya sehabis kita mengangkat barang yang berat. Itu sering ketika kita habis paksa diri angkat barang berat, biasa ada wadi keluar. Itu yang begitu wadi. Itu najis sama dengan kencing. Ini pupurnya merakaan mata anak. Perlu jaga ya lah. Pada sering kamak roh. Mesuk tas detik 2 detik dia di lamar betak. Dijaga itu. Kita harus tahu diri. Itu biasa seperti itu. Nah, di sini mani. Jadi mani itu pada kebanyakan paham yang paling banyak dari kalangan ulama berkata, jangan anggap najis. Kenapa dicuci? Dicuci karena tidak bisa kita lepas dari istilah marentasa. Dek itu yang mana marentasa? Najis sih. Kan begitu pahamnya. Tapi kalau namanya marentas, saya bisa terima kasih. Tapi tidak semua yang dicuci karena marentas lantas najis. Umpamanya tangan kita penuh tepung, perkimat jamu tarigu. Masa kita mau salat dengan begini? Kan marentas, tapi bukan najis karena ini kan tepung biasa itu seperti itu contoh saja. Artinya kalau masalah ini kita lihat saja bagaimana kalau ada mani yang kena pakaian, ikuti saja bagaimana pencuciannya. Hadis Aisyah, suilat anil mani yusibus thawb. Aisyah ditanya tentang mani yang kena pakaian. Faqalat Nabi Aisyah bilang, kuntu agsilu, saya cuci dia. Min thawbi Rasulillah, dari kainnya Rasul, fayakhruju ila shalah, maka Nabi keluar pergi salat,
wa atharul ghasli fi thawbihi, dan bekas cucianku masih ada pada kainnya. Marisha upi tanah pakai. Buka ulma, tetesan-tetesan air, artinya sisa-sisa air itu ada di situ. Saya lihat artinya di sini jelas dicuci. Dicuci, yang cuci ini Aisyah. Aisyah cuci bukan karena disuruh oleh Nabi. Artinya itu dicuci, baguslah itu. Tapi jangan karena dicuci oleh Aisyah lantas kita berkata itu najis. Jadi itu seperti ini. Terus hadis lain lagi, kita ikut lagi sedikit lagi. Bagaimana kalau menurut Aisyah itu terjadi itu di dalam hadis yang lain itu dikeri baru diambilkan air baru dibilas. Itu Aisyah kesimpulannya kalau menemukan mani di kain Nabi itu dia kering, kalau sudah kering dikerik dulu, dia dulu mempumpuk sudah itu baru dikena air. Itu artinya tidak bisa dihindari dalil. Memang Aisyah cuci itu mani, tapi dari semua kumpulan keterangan membuktikan dicucinya itu bukan karena dia wajib karena najis, dicuci karena memang begitulah yang terbaik. Tapi seandainya dipakai salat karena tidak ada air umpamanya, susah tidaklah berarti bahwa salat kita tidak sah. Kecuali tadi mazi dan wadi dan kencing itu kan sama najisnya. Jadi kita begitulah membaca hadis. Satu lagi. Babu najasatid dami wa kaifiyati ghasli, bagaimana bab tentang najisnya darah haid dan cara pembersihannya. Ini juga masalah. Karena kita punya istri tentu melihat itu semua. Hadis Asma berkata dia, ja'at imra'atun ilan Nabi, datang seorang wanita kepada Nabi. Faqalat, berkata wanita itu, ara'aita ihdana, bagaimana pendapatmu tentang salah seorang di antara kami tahidu yang haid? Bagaimana? Fi thawbi, kena ada haid di kain. Kaifa nasna'u, bagaimana tasna'u? Bagaimana dia lakukan Rasul? Ada wanita, ada darah haid di kainnya. Bagaimana itu darah haid dicuci? Nabi begini. Pertama Nabi bilang, tahutuhu, kerik dia. Ya, biang dulu rodo macam yang mempunyai. Buang dulu tuh kasarnya, yang tebalnya. Summa takrusuhu bil ma, kemudian kau gosok dengan air. Buang dulu tuh yang kasar, buang dulu pokoknya kau kakur malapel-lapel yang mani dulu. Baru digosok dengan air. Wa tandahu, kemudian cuci dalam arti kita bilang dibilas. Jadi dibuang dulu yang kasarnya itu, darah yang kasar, orang bilang mateke-teke biasa kakero, dibuang baru digosok itu kain. Setelah digosok betul-betul sudah bisa meyakinkan, baru dibilas dengan air. Jadi deh nawa ditapa langsung di lojan di embere celak-celak wae dan taruh. Itu tidak sopan. Istri kita harus dididik. Kalau mencuci kainmu dari haidmu, 3 tahap menurut hadis. Pertama, buang dulu kasarnya. Kemudian betul gosok dengan air. Kemudian baru dibilas. Aja tak pada langsung dilojak ku yang beri. Pada mandi tema bisa daging, celak-celak. Itu tidak sopan dalam ajaran agama. Jadi diaturlah itu supaya najis itu betul-betul bisa keluar dengan sopan cara menghilangkannya. Karena memang Islam mengajak kita, jangan kita terlalu sembrono di dalam menghilangkan najis. Harus berakhlak, itu contoh. Terus kita habis satu dalil. Dalilu ala najasatil bauli, dalil tentang najisnya kencing, wa wujubil istibra, dan wajibnya al istibra artinya menghabiskan betul. Bersih betul kencing itu kalau kita kencing. Jangan masih ada tersisa. Jangan masih tersisa. Namanya istibra itu betul-betul keluar semua dulu, baru kita cebok. Itu hadis Ibnu Abbas, satu hadis yang kita bisa. Marran nabiyyu biqabraini, Nabi pernah lewat di dua kubur. Faqala, lalu Nabi berkata, innahuma la yu'adzaban. Dua kubur itu disiksa semua di dalam. Nabi dengar tangisan.
Nabi dengar orang menangis di dalam kubur. Karena kalau seandainya menurut keterangan agama ini, seandainya tangisannya orang di dalam kubur itu, siksaan kubur, mau diperdengarkan kepada orang lain secara umum, bukan Nabi, tidak ada pekerjaan kita bisa jalan. Karena ia ditungkang atas silang. Begitu beratnya mendengar suara orang menangis di kubur. Tapi karena Nabi bilang, oh ini disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah keduanya disiksa karena perkara besar. Bukan juga perkara besar, bukan dosa besar kalau dilihat satu sisi, bukan juga masalah yang terlalu berat. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara keduanya yang disiksa itu, fakana la yastabri'u minal baul, maka satu, dia itu tidak bersih dari kencingnya. Artinya depana mesuk mana temina bisa nih atau napasan nih saudara. Belum. Istabra itu harus keluar betul. Yakin betul kita sudah keluar semua mini kencing. Kita kalau bersungguh-sungguh pasti disemut itu. Udah keluar semua. Nah, itu satu. Wa ammal akharu, adapun yang satu, fakana yamshi bin namimah, maka dia itu berjalan dengan mengadu domba, suka datangi orang bawa cerita-cerita sehingga orang bermusuhan. Lama ada sana mapalelele cerita. Pasti lentum-lentum bicara. Purin lawi sedina. Akhirnya orang itu bermusuhan karena dia suka datangi orang bawa cerita yang tidak beres sampai membangkitkan kemarahan orang kepada yang satu. Habis yang satu datang kepada yang satu, datang lagi kepada yang satu. Akhirnya orang bermusuhan karena dia an-namimah, mengadu domba istilah kita. Itu siksaan di dalam kubur. Summa akhadha jaridata ratbatan. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, fasyaqqaha nisfain, lalu Nabi belah dua belah. Pelepah kurma Nabi ambil yang masih basah, kemudian dibelah nisfaini, dua. Fagaraza fi kulli qabrin, maka Nabi tancapkan pada setiap satu kubur wahidah, satu belahan kurma begini tancap. Kalau berkata sahabat, ya Rasulullah, Rasul, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini? Ada apa begini? Kala Nabi mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma, mudah-mudahan masih diringankan pada keduanya itu, malam yaibasa, selama keduanya pelepah kurma ini belum kering. Saya berharap mudah-mudahan orang disiksa ini ringan-ringan siksaannya, kasihan, selama pelepah kurma yang saya tancap ini belum kering, selama masih basah, mudah-mudahan bisa ringan. Itu bisa dipahami. Begitu yang kita lihat, itu bisa dimaknai sebagai pemberian kepada Nabi. Kedua, Nabi tidak bawa apa-apa dari rumah. Lewat kubur mendengar menangis. Kedua, kalau Nabi berbuat ada manfaatnya dan pasti berhasil. Jadi kita lihat sahabat mencontoh, tidak. Sahabat Nabi tidak berbuat seperti itu. Sahabat tahu ini kehebatannya Nabi Muhammad. Nabi juga tidak bilang kerjakan seperti ini. Nabi tidak bawa apa-apa dari rumah. Dek gagah bunga nak kerek-kerek dari boleh. Tidak ada Nabi bawa dari rumah, tidak. Nabi mengerjakan itu untuk kali itu, dan Nabi mengambil pelepah kurma itu setelah mendengar suara tangisan. Setelah mendengar suara tangisan. Nah, jadi ini adalah perlakuan. Yang pasti kita dari sini kita lihat hadis ini, siksaan kubur ada. Dua di antaranya menurut hadis ini, yang pasti siksaan kubur itu karena kencing yang tidak beres. Yang kedua karena kita suka mengadu domba. Apa sih letu-letu syarita. Adapun perbuatannya Nabi itu tidak dilakukan oleh sahabat. Dek gagah sahabat lembai rogawe. Nah, pahami sahabat makan Nabi tapi rogau kira. Ko ini ko mangkadinya ki saat dan oleh lari ki. Oleh dek dia ala palapan. Oleh lari ki. Kemungkinan kisah dah kerat di awal, ya, yang kedua, kalau kita simpan begitu di atas kubur, kira-kira apa bisa berhasil orang itu dibawa berhenti menangis?
Bisa ringan, itulah masalah. Ini kan dalam perbuatan Nabi memang ada yang namanya khususiyah. Kametoro gau-gau memeton nabi tametom hapu gau. Jadi kita lihat, yang kita pahami dari di sini ialah yang kita tangkap di sini adanya namanya siksa kubur gara-gara dua hal, gara-gara kencing yang tidak beres, gara-gara kita suka adu domba. Itu sudah memastikan itu. Itu sudah memastikan. Demikian dulu pelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.